Halo Sobat SGA, kembali lagi di channel kita Star Good Hero. Saat ini kita akan masuk di sesi Moses, motivasi sukses. Untuk kali ini kita akan membahas masa remaja nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih definisi dari remaja itu? Masa remaja itu adalah masa transisi dari masa kecil atau masa anak-anak dengan masa menuju dewasa. Jadi masa remaja itu adalah masa-masa di mana banyak sekali perubahan yang akan kita alami dari fisik maupun psikis atau dari mental. Sehingga perlu sekali yang dibutuhkan adalah lingkungan yang baik agar masa remaja kita menjadi bisa lebih baik dengan melalui proses-proses yang baik yang ada di sekitar lingkungan itu sendiri. Gitu Mas Faruk. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri kan tentunya pasti udah melewati berbagai macam masalah di kalangan remaja ya kan. Udah melewati masa remaja juga. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak remaja biasanya secara umum? Iya, masa remaja itu dari tahun ke tahun itu beda. Tapi banyak sekali yang sudah mengalami masa remaja itu tidak lepas dari beberapa perubahan. Yang pertama adalah penampilan. Oke. Yang kedua pendidikan. Karena level kita udah meningkat. Yang ketiga yang banyak terjadi itu percintaan. Di masa-masa remaja selalu kita alami yang namanya percintaan, gejolak cinta. Yang keempat mungkin bisa jadi persahabatan. Karena masa remaja adalah masa di mana kita sudah menemukan teman-teman yang baik, yang dekat ya. Dan yang terakhir adalah menurut saya sih adalah rasa percaya diri. Karena dari masa kecil menuju ke dewasa kita mempunyai transisi yaitu masa remaja, dan itu pasti akan membangun rasa percaya diri. Oke. Berarti tadi kan ada masalah penampilan, pendidikan, persahabatan, percintaan, sama kepercayaan diri. Mungkin bisa dijelaskan untuk dari ini deh, penampilan. Masalah penampilan di kalangan remaja itu yang seperti apa sih? Masa remaja itu kita harus benar-benar melihat dari perubahan fisik kita. Salah satunya ada penampilan. Bagaimana kita bisa berproses berubah menjadi seseorang yang berpenampilan baik, sopan. Salah satu contoh nih, saat kita masa kecil kita acuh tak acuh dengan penampilan. Kita pakai celana pendek, kita pakai, mohon maaf ini, kaos dalam dan lain sebagainya. Tapi menuju ke masa remaja, kita sudah ada rasa malu, ya, banyak teman dan lain sebagainya. Jadi perubahan penampilan itu juga menuntut kita harus bisa belajar gitu loh. Proses belajar bagaimana kita bisa membangun penampilan diri kita, karakter kita dari penampilan kita. Bagaimana kita berpenampilan casual, sporty atau lain-lain, itu adalah menggambarkan karakter kita saat di masa-masa remaja. Oke. Minum dulu Mas. Oh iya, minum dulu. Ini produk sehat ini. Dari Bifreeze. Wih. Ini produknya dari full buah-buahan herbal ya Pak? Iya, ini home industry, teman kita sendiri yang buat dari Kediri. Bagaimana rasanya? Rempahnya kerasa banget. Rasanya banget. Dan ini merubah penampilan kita menjadi lebih keren. Oke, lanjut. Itu tadi kan masalah mengenai penampilan. Oke. Lalu seperti yang tadi Bapak sebutkan kan ada lagi masalah tentang mengenai pendidikan, yang mana pendidikan di Indonesia sekarang kan ya tergolong cukup baik, bisa dikatakan cukup baik, juga bisa dikatakan cukup kurang. Apakah itu mempengaruhi masalah dari anak remaja zaman sekarang, Pak? Iya, masa remaja itu juga dipengaruhi besar sekali masalah pendidikan ya, karena adanya
peningkatan level dari pendidikan itu sendiri. Jadi Sobat SGH harus bisa bagaimana cara meningkatkan pendidikan itu dari segi mencari sekolah yang terakreditasi. Itu yang terpenting. Jadi carilah sekolah-sekolah yang mempunyai kultur, yang mempunyai value yang tepat dan tinggi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi jangan sampai kita salah masuk di salah satu sekolah yang belum terakreditasi ataupun belum mempunyai kultur yang baik. Ya, salah satunya apa? Cobalah untuk terus belajar, karena masa-masa transisi di masa-masa remaja adalah masa di mana kita harus menentukan bisa masuk di level pendidikan mana dulu gitu loh. Jadi semakin kamu pinter, semakin kamu cerdas, kamu akan mendapatkan sekolah yang value-nya tinggi. Dan itu akan meningkatkan level kalian di level berikutnya, yaitu masa-masa dewasa. Seperti itu Mas Farouk. Oke. Cukup menarik sih. Terus ini saya ada pertanyaan lagi nih mengenai pendidikan. Untuk menurut Bapak nih, di jenjang SMA, masa-masa remaja itu kan sangat menentukan lagi untuk mengambil pendidikan di jenjang perkuliahan. Itu bagaimana menurut Bapak? Kan karena kan untuk sekarang kan banyak banget yang stres untuk mendapatkan, berbondong-bondong mendapatkan nilai, tapi ujungnya kayak pasrah dan sebagainya, menyerah karena gagal, nggak sesuai apa yang dia tuju. Itu bagaimana sih Pak? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa masa-masa remaja adalah masa-masa di mana kamu bisa menentukan karakter, menentukan passion, menentukan visi ke depan kamu ingin jadi apa. Dari situ kita bisa tahu bahwa untuk apa sih kita belajar, kemampuan kita terbesar di mana sih. Itu dulu. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa masa-masa remaja adalah masa-masa perubahan yang harus kamu miliki untuk proses kedepannya. Dan salah satunya adalah pendidikan. Jadi kalau ada remaja yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa, itu karena bukan, yang salah satunya adalah takdir. Yang kedua adalah dia salah dalam memilih, bisa jadi itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kalian misal nih, salah satunya pengen menjadi profesi kedokteran, berarti kalian harus belajar paling tidak di IPA. Tapi kalau kalian ingin menjadi psikolog misalnya dan sebagainya, belajarlah ke IPS. Dan itu masa-masa itu kan harus menentukan sikap bahwasanya visi kita kemana. Ayo kita mengejar pendidikan itu ke kanan atau ke kiri. Itu adalah masa-masa remaja yang menentukan, agar kedepannya bisa lebih lancar dan lebih mudah untuk mencapainya. Seperti itu Mas. Oke. Terus dalam hal pendidikan nih, di sekolah pendidikan pasti ada yang namanya persahabatan di dalam pendidikan tersebut. Nah, tadi Bapak bilang kan salah satu masalahnya adalah persahabatan ya. Nah, di sini saya agak bingung. Masalah persahabatan di dalam lingkungan remaja ini masalah yang seperti apa sih? Begini, masa remaja itu adalah masa orang-orang yang masih belum punya komitmen, belum punya pendirian. Jadi mencari teman atau sahabat itu biasanya orang yang dekat. Orang yang dekat, orang yang nyaman diajak ngomong, orang yang mau mendengarkan kita dan sebagainya, itu kita anggap sahabat. Padahal yang benar adalah orang yang kita anggap sahabat adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan. Tidak hanya memuji kita, tidak hanya memberikan pujian atau menghargai kita, enggak. Selama ini para remaja itu salah bahwa sahabat adalah orang-orang yang suka mendengarkan kita, yang nyaman kita ajak ngobrol, yang satu frekuensi gayanya seperti itu. Enggak, sebenarnya adalah sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, yang selalu memberikan arahan ke kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Itu, jadi banyak sekali di masa-masa remaja itu memang semua orang mengalami. Di masa-masa remaja adalah masa-masa di mana kita mempunyai beberapa sahabat, benar? Dan sahabat itulah yang menjadi lingkungan terbesar dalam perubahan karakter kita, gitu?
Sebagai contoh nih, anak pang, sahabat, anak pang sahabat. Banyak sekali anak pang di jalan raya kita lihat. Saya tidak menyalahkan anak pang itu, tapi tadi yang saya sampaikan, masa remaja adalah masa di mana kita harus punya visi. Kalau kita mempunyai sahabat atau lingkungan seperti, mohon maaf, anak pang sendiri, visinya seperti apa ke depannya? Ya kan? Jadi ayolah kita coba berbenah diri, mencari lingkungan-lingkungan yang baik dan sehat. Jadi sahabat yang tadi saya sampaikan adalah sahabat yang bisa merubah proses kita, yang selalu mengingatkan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Itu adalah sahabat. Jangan pernah menilai sahabat itu dari hati, tapi nilailah sahabat itu dari pikiran. Oke. Lalu untuk selanjutnya, masalah remaja tadi dari persahabatan, ada yang namanya masalah percintaan nih. Kan lagi banyak banget nih masalah-masalah cinta monyet di kalangan remaja, itu gimana itu Pak? Iya. Percintaan itu biasanya timbul karena kedekatan. Karena mengalami masa puber. Bener ya? Jadi percintaan itu juga sangat mempengaruhi masa-masa remaja kita. Banyak yang sekali orang di masa-masa remaja itu mengalami yang namanya cinta mati. Wah, cintanya ke kekasihnya melebihi cintanya ke orang tua. Ada yang seperti itu. Bener ya? Kekasihnya minta apa dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak fokus pada kehidupannya, melainkan fokus kepada pasangannya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa masalah percintaan juga salah satu masalah yang harus dihadapi oleh masa-masa remaja. Jadi, apakah salah kita mempunyai pasangan? Apakah salah kita berpacaran? Atau apakah salah kita menjalin percintaan dengan teman? Tidak salah. Karena cinta diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana cara kita memaintain cinta itu? Memaintain rasa itu menjadi sesuatu yang baik. Salah satu contohnya, kita menjalin hubungan dengan seseorang itu untuk memotivasi kita lebih pintar. Ada kan seperti itu ya? Iya, benar. Misalnya aku mendekati kamu, oh saya malu nih kalau saya tidak pintar. Akhirnya apa? Kita harus rajin belajar dan sebagainya agar kita lebih pintar dan dihargai oleh pasangan kita. Jadi dilihat dulu. Jadi konsepnya percintaan atau rasa sayang itu harus di-maintain dengan baik, dengan tujuan adalah merubah kita lebih baik lagi, menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik dan sebagainya. Itu tadi yang percintaan ya Pak ya. Yang percintaan. Nah, terus untuk yang percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini kan gak jauh beda sama penampilan tadi ya Pak ya, pengaruhnya. Dari penampilan pasti timbul percaya diri, tapi kok masih dimasalahkan gitu loh. Padahal dia udah, kan banyak nih, udah berpenampilan baik, udah berpenampilan, tapi tetap gitu gak pede. Itu gimana itu Pak? Gini, percaya diri itu adalah satu karakter yang melekat di seseorang. Salah satu karakter yang melekat di seseorang. Percaya diri bisa timbul itu salah satunya dengan seringnya kita bersosialisasi terhadap orang lain. Yang sering untuk bekerja sama, sering berkomunikasi dan sering membantu dan lain sebagainya akan menimbulkan rasa percaya diri. Apakah menjadi masalah percaya diri? Jadi masalah. Bayangkan saat kita menuju masa remaja adalah setelah masa remaja kita akan melewati dengan masa dewasa. Bayangkan saat kita sudah memasuki masa dewasa dan kita tidak mempunyai rasa percaya diri, apa yang terjadi? Satu, susah untuk mencari kerja. Yang kedua, susah beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dan tidak kalah pentingnya, yang ketiga, kita akan susah berkembang, meningkatkan ilmu dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak ada rasa percaya diri, takut ketemu orang, malu berkomunikasi dengan orang. Itu adalah masalah terbesar. Bagaimana caranya bisa meningkatkan percaya diri? Yang pertama adalah sering bersosialisasi dengan orang, sering berkomunikasi, presentasi,
ikutlah kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan yang namanya rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri adalah sesuatu yang penting di kemudian hari di saat kalian menuju masa dewasa. Oke Pak, jadi itu tadi ya beberapa masalah yang bakal dialami oleh masa remaja. Dan untuk melewati masalah remaja tersebut, solusinya apa aja sih kira-kira solusi untuk melewati masalah-masalah tersebut? Iya, bagi sobat SGH dimanapun kalian berada, masa remaja adalah masa-masa yang harus kita lewati dalam menjalani hidup. Saat kalian memasuki masa remaja, apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah berpikir visioner, berpikir ke depan mau apa. Yang kedua adalah hilangkan atau kurangi masa anak-anak kalian. Yang ketiga adalah terus belajar, gali potensi diri. Yang keempat adalah bangun lingkungan yang sehat. Karena di mana lingkungan yang sehat akan menjadikan kita lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah bangun karakter, bangun percaya diri, bangun lagi wawasan kamu agar tidak ketinggalan di era globalisasi ini. Itu yang penting. Jangan sampai kalian salah arah atau salah di pergaulan. Itu sih Mas Faruk. Oke para remaja, jadi seperti itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Bintang untuk informasi mengenai masa remaja. Nah, kita akan bertemu kembali di segmen Moses di episode selanjutnya. Dan jangan lupa khususnya untuk keluarga SGH, tetap sehat dan tetap bahagia. Sampai ketemu lagi. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa, komen juga ya.